Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzia dengan NPM 411211000001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai mengelola proyek. Dalam mengelola proyek, terdapat manajemen proyek yang merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan, atau serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau penggantian infrastruktur teknologi informasi (TI) perusahaan. Kemudian terdapat struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Terdapat 3 struktur dalam manajemen proyek, yaitu 1. Kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Kelompok perencanaan strategi perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Seringkali kelompok ini akan mengembangkan ukuran objektif kinerja perusahaan atau disebut indikator kinerja utama dan memilih untuk mendukung proyek-proyek TI yang dapat membuat peningkatan besar dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama. Indikator kinerja ini ditinjau dan dibahas oleh Dewan Direksi Perusahaan. Kedua, ada komite pengarah. Sistem informasi adalah kelompok manajemen senior dengan tanggung jawab untuk pengembangan dan pengoperasian sistem. Ini terdiri dari kepala departemen dari kedua pengguna akhir dan area sistem informasi. Komite pengarah meninjau dan menyetujui rencana sistem di semua divisi, berupaya mengordinasikan dan mengintegrasikan sistem, dan kadang-kadang terlibat dalam memilih proyek sistem informasi tertentu. Kelompok ini juga memiliki kesadaran yang tajam tentang indikator kinerja utama yang diputuskan oleh manajer tingkat tinggi dan dewan direksi. Ketiga, terdapat tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa proyek sistem informasi tertentu. Tim proyek bertanggung jawab spesialis dari bidang bisnis penggunaan akhir yang relevan, pemrograman aplikasi, dan mungkin spesialis basis data. Adapun campuran keterampilan dan ukuran tim proyek tergantung pada sifat spesifik dari solusi sistem. Selain itu, terdapat struktur organisasi proyek sistem informasi antara lain: 1. Proyek sponsor merupakan seorang manajemen yang diserahkan tugas khusus oleh perusahaan sebagai penanggung jawab proyek sistem informasi, biasanya seorang direktur utama atau presiden direktur. Kedua, ada project manager yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam menangani proyek sistem informasi ini. Selain harus memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menangani proyek-proyek sejenis atau sebagai project manager, seorang project manager harus pula memiliki kemampuan leadership yang baik dan tingkat akseptabilitas yang tinggi di mata perusahaan dan para anggota tim, merencanakan, memonitor, dan mengontrol proyek sehari-hari. Kemudian ada project manajemen, terdiri dari para praktisi yang biasa menangani aktivitas-aktivitas komersial berbasis proyek. Fungsinya untuk membantu project manager dalam mengontrol pemakaian sumber daya terbatas dalam proyek keuangan, SDM, waktu, kertas, alat-alat tulis, dan lain sebagainya, agar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Mereka pula lah yang harus memberitahu project manager jika ada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertundanya proyek dan memberikan usulan-usulan atau rekomendasi terhadap kendala tersebut.
Biasanya, tim ini mempergunakan software khusus seperti Microsoft Project, Artemis, atau Primer dalam membantu kegiatan sehari-hari. Kemudian ada project administration. Administration adalah tim yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan penyimpanan segala jenis dokumen yang terlibat dalam proyek, mulai dari proposal dan kontrak proyek, sampai dengan hasil wawancara atau notulen setiap pertemuan formal maupun informal. Di samping dokumen, hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi antara anggota proyek dengan perusahaan dan vendors juga harus dikelola oleh tim ini. Agar segala berjalan dengan lancar, biasanya project administration sudah memiliki standar dokumen dan prosedur yang harus diikuti oleh seluruh anggota proyek agar proses administrasi berjalan dengan efektif dan secara efisien. Kemudian ada quality assurance, terdiri dari tim yang mengawasi agar pelaksanaan proyek dapat selalu terjamin kualitasnya sesuai dengan standar mutu yang ada atau standar lokal perusahaan konsultan yang bersangkutan atau standar internasional seperti ISO. Fokus dari tim quality assurance lebih pada kualitas dari output-output yang dihasilkan oleh proyek-proyek ini, seperti laporan, rekomendasi, desain, perangkat lunak, perangkat keras, dan lain sebagainya. Kemudian ada tim information management, merupakan kumpulan para ahli manajemen yang sangat menguasai ilmu informasi untuk kebutuhan bisnis, menganalisa dan menanggapi aspek-aspek bisnis dan manajemen atau relationship orient dari suatu sistem informasi atau relasi antara sistem informasi dengan fungsi-fungsi organisasi lainnya. Hubungan antara sistem informasi dengan manajemen kunci perusahaan dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab dari tim ini. Kemudian ada tim sistem informasi akan memfokuskan diri pada jenis-jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis sehari-hari dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Kemudian ada information technology yang merupakan jawaban atas kebutuhan sistem informasi yang telah didefinisikan. Semua rencana strategi yang telah disusun oleh kedua tim sebelumnya pada akhirnya harus diimplementasikan secara teknis. Kemudian ada nilai bisnis dari sistem informasi. Nilai bisnis dari sistem informasi terdapat penganggaran modal yang merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal kapan investasi dilaksanakan dan titik akhir kapan investasi akan berakhir. Model penganggaran modal adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi dalam proyek investasi modal jangka panjang. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran kos dan manfaat benefit yang dikuantifikasi, sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Kemudian ada faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi. 1. Dimensi risiko proyek. Tingkat risiko proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tinggi keahlian teknis staf sistem informasi dan tim proyek. Kedua, ada manajemen perubahan konsep implementasi. Perubahan sistem informasi memiliki dampak perilaku dan organisasi yang kuat. Perubahan cara informasi didefinisikan, diakses, dan digunakan untuk mengelola sumber daya organisasi seringkali mengarah pada distribusi otoritas dan kekuasaan baru. Untuk mengelola perubahan organisasi seputar pengenalan sistem informasi baru secara efektif, kita harus memeriksa proses implementasi. Implementasi mengacu pada semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, manajemen, dan rutinitas suatu inovasi, seperti sistem informasi baru. Dalam proses
Implementasi analisis sistem adalah agen perubahan. Analisis tidak hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan ulang konfigurasi interaksi aktivitas pekerjaan dan hubungan kekuasaan dari berbagai kelompok organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.